Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Karina Hamsir, mahasiswa semester 4 Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Khairul Ternate. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang tugas proposal saya yang berjudul Money Tax Online, mengungkap hegemoni finansial melalui analisis etnografi. Sebelum saya masuk di pembahasannya, saya akan memberikan sedikit alasan mengapa saya menggunakan metode etnografi. Baik, yang pertama, metode penelitian etnografi menjadi semakin populer karena kemampuannya untuk menggali wawasan yang dalam dan konseptual dari komunitas online. Yang kedua yaitu etnografi memungkinkan peneliti untuk mengamati dan menganalisis data secara real time, memungkinkan mereka untuk memahami dinamika yang terjadi di dalam komunitas online dengan lebih baik. Dan yang ketiga, etnografi dapat membantu dalam memahami pengaruh budaya dan konteks sosial dalam komunitas online dengan memahami bahasa, simbol, dan praktik-praktik yang digunakan oleh anggota komunitas. Peneliti dapat menggali makna yang tersembunyi di balik interaksi online tersebut. Itulah alasan saya mengapa saya menggunakan metode etnografi. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait poin-poin. Yang pertama, pendahuluan, yang kedua, tinjauan penelitian, dan yang ketiga, metode penelitian. Baik, langsung saja kita masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu pendahuluan, yang dimana dalam era digital yang terus berkembang, pergeseran paradigma dalam perilaku keuangan telah mengarah pada peningkatan yang signifikan dalam perdagangan dan pertukaran keuangan secara online. Fenomena ini menciptakan ekosistem baru di mana individu, entitas bisnis, dan institusi keuangan dapat berinteraksi dan berpartisipasi dalam kegiatan finansial tanpa batas geografi atau waktu. Sebagai akibatnya, munculnya komunitas keuangan virtual telah menjadi ciri khas penting dari ekosistem keuangan digital. Pentingnya memahami fenomena ini di lingkungan digital tidak hanya berkaitan dengan keberlanjutan ekonomi, tetapi juga dengan pertimbangan etis dan sosial terkait dengan distribusi kekayaan dan akses ke sumber daya finansial. Dalam konteks ini, penelitian ini tidak hanya bermanfaat bagi akademisi yang terkait dalam eksplorasi lebih lanjut tentang konsentrasi keuangan dalam ekonomi digital, tetapi juga bagi praktisi dan pengambil keputusan yang terlibat dalam pengembangan kebijakan keuangan. Baik, selanjutnya kita masuk pada rumusan masalah yang dimana terdiri atas 3. Yang pertama, bagaimana pola dan tren konsentrasi keuangan tercermin dalam komunitas keuangan online. Yang kedua, apa saja dinamika kekuasaan dan pengaruh yang terkait dengan konsentrasi keuangan dalam lingkungan virtual. Dan yang ketiga, bagaimana faktor-faktor seperti struktur sosial, perilaku pengguna, dan konteks ekonomi digital mempengaruhi pola konsentrasi keuangan dalam komunitas online. Baik, selanjutnya yaitu manfaat penelitian, yang dimana yang pertama pemahaman yang lebih mendalam tentang dinamika keuangan online, yang kedua pengidentifikasian pola hegemoni keuangan, yang ketiga membangun kesadaran akan peran teknologi digital dalam keuangan, dan yang keempat kontribusi terhadap penelitian kritis tentang finansial dan kekuasaan, yang kelima rekomendasi kebijakan dan praktik terbaik.
Kita masuk pada pembahasan yang kedua, yang dimana yaitu tinjauan penelitian yang terkait pada pola dan tren konsentrasi keuangan dalam komunitas online. Dalam pembahasan mengenai pola dan tren konsentrasi keuangan dalam komunitas online, analisis mendalam terhadap data yang dikumpulkan melalui pendekatan etnografi menjadi kunci utama. Data yang diperoleh melalui observasi online dan analisis konten akan mengungkapkan distribusi kekayaan, pola transaksi, serta tingkat partisipasi dari anggota komunitas dalam berbagai aspek kegiatan finansial. Selain itu, analisis ini juga akan memungkinkan identifikasi tren jangka panjang dan jangka pendek terkait konsentrasi keuangan dalam komunitas online. Misalnya, apakah terdapat peningkatan atau penurunan dalam tingkat konsentrasi keuangan dari waktu ke waktu. Dan apakah tren ini berkaitan dengan peristiwa atau faktor-faktor tertentu dalam lingkungan ekonomi digital. Selanjutnya, dinamika kekuasaan dan pengaruh terkait konsentrasi keuangan. Konsentrasi keuangan seringkali berdampak pada dinamika kekuasaan dan pengaruh di antara anggota-anggota komunitas tersebut. Anggota yang memiliki konsentrasi keuangan yang signifikan dapat memiliki akses yang lebih besar terhadap sumber daya dan informasi yang dapat memberikan mereka keunggulan dalam pengambilan keputusan dan kemampuan untuk mempengaruhi perilaku dan opini anggota komunitas lainnya. Fenomena ini dapat menciptakan hierarki yang jelas dalam komunitas online di mana kekuatan dan pengaruh lebih terkonsentrasi pada segelintir individu atau entitas yang memiliki akses kekayaan dan besar. Pemahaman yang lebih baik tentang dinamika kekuasaan dan pengaruh terkait konsentrasi keuangan juga dapat membantu para pemangku kepentingan untuk merancang strategi yang lebih efektif dalam mempromosikan inklusivitas finansial dan mengurangi risiko penyalahgunaan kekuasaan dalam lingkungan keuangan digital yang semakin kompleks ini. Ya, baik, selanjutnya faktor-faktor yang mempengaruhi pola konsentrasi keuangan. Dalam mengeksplorasi faktor-faktor yang mempengaruhi pola konsentrasi keuangan dalam komunitas online, perlu dipertimbangkan berbagai variabel yang dapat mempengaruhi perilaku dan interaksi anggota komunitas. Salah satu faktor yang signifikan adalah struktur sosial dalam komunitas tersebut, yang mencakup aspek seperti jaringan hubungan antar individu, hierarki informal, dan norma-norma sosial yang mengatur interaksi anggota komunitas. Perilaku pengguna juga merupakan faktor penting di mana preferensi, kebiasaan, dan motivasi individu dalam berpartisipasi dalam kegiatan finansial online dapat mempengaruhi pola konsentrasi keuangan. Ya, selanjutnya kita masuk pada metode penelitian yang dimana pendekatan penelitian. Dalam penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif. Pendekatan ini dipilih karena memberikan fleksibilitas untuk menjelajahi dan memahami kompleksitas fenomena keuangan dalam konteks online. Alasan di balik pemilihan pendekatan ini adalah untuk memungkinkan untuk mengeksplorasi dan memahami fenomena kompleks dari hegemoni keuangan dalam lingkungan online dan lebih mendalam. Dengan pendekatan kualitatif, dapat menangkap nuansa, makna, dan konteks ini di balik interaksi dan diskusi yang terjadi di komunitas online yang kami amati. Etnografi memungkinkan untuk terlibat secara langsung dalam komunitas online yang diamati, mengamati interaksi antara anggota, serta menganalisis konten yang dihasilkan oleh komunitas tersebut. Dengan memahami konteks dan dinamika di dalam komunitas tersebut, dapat mengungkap
konstruksi sosial tentang keuangan dan cara di mana hegemoni keuangan tercermin dalam diskusi, narasi, dan praktik yang berlangsung secara online. Ya, baik, selanjutnya desain penelitian. Desain penelitian ini berdasarkan pada pendekatan etnografi yang melibatkan pengamatan, partisipasi, dan analisis konten dalam lingkungan online yang akan bergabung dengan komunitas online terkait topik keuangan yang dipilih, mengamati interaksi antar anggota, dan menganalisis konten yang dihasilkan oleh komunitas tersebut. Melalui etnografi, akan terlibat secara langsung dalam komunitas online yang relevan, mengamati diskusi, pertukaran informasi, dan praktik-praktik yang terjadi di dalamnya, yang akan memanfaatkan teknik pengamatan partisipatif untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang bagaimana anggota komunitas berinteraksi atau sama lain. Baik, selanjutnya pemilihan sampel dan situs penelitian. Untuk penelitian ini akan dipilih secara purposif dengan fokus pada komunitas online yang aktif dalam diskusi dan pertukaran informasi tentang topik keuangan. Situs penelitian akan dipilih berdasarkan relevansi dan representasi keberagaman pandangan dalam topik keuangan yang dipilih. Dalam pemilihan sampel dan situs penelitian, akan mengadopsi pendekatan purposif sampling untuk memilih komunitas online yang relevan dengan topik keuangan yang diteliti. Akan mempertimbangkan berbagai faktor termasuk popularitas aktivitas dan keberagaman pandangan dalam komunitas online yang dipertimbangkan. Tinjauan dari pendekatan ini adalah untuk memastikan bahwa sampel yang dipilih mencerminkan spektrum yang luas dari perspektif, pengalaman, dan praktik terkait dengan topik keuangan yang diteliti. Baik, selanjutnya teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data akan dilakukan melalui observasi, partisipasi, dan analisis konten online. Saya akan menyimpan tangkapan layar, catatan lapangan, dan transkripsi percakapan online sebagai data utama. Selain itu, wawancara online dengan anggota komunitas tertentu dapat dilakukan untuk mendapatkan wawasan tambahan. Dalam penelitian ini, akan menggunakan berbagai teknik pengumpulan data untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang fenomena keuangan dalam konteks online. Salah satu teknik utama yang akan kami gunakan adalah observasi partisipasi, di mana akan terlibat secara aktif dalam komunitas online yang diamati. Akan mengamati interaksi antara anggota, mengikuti diskusi yang berkembang, dan mencatat observasi secara sistematis. Baik, selanjutnya proses analisis data. Analisis data akan dilakukan secara kualitatif dan data yang dikumpulkan akan dianalisis secara tematik untuk mengidentifikasi pola, tema, dan konstruksi makna yang muncul dari interaksi dan konten yang diamati. Pendekatan ini akan memungkinkan kami untuk mengungkap pandangan dan praktik yang mendasari hegemoni keuangan dalam konteks online yang dipelajari. Proses analisis data dalam penelitian ini akan melibatkan langkah-langkah yang cermat dan sistematis untuk mengidentifikasi pola, tema, dan konstruksi makna yang muncul dari data yang dikumpulkan. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.